pertama, Bapak Suhedi, Direktur Operasi dan Produksi PT Bukit Asam, praktisi di bidang pertambangan batubara. Selamat pagi Pak Suhedi. Selamat pagi Pak Fauzi. Yang kedua, Bapak Sofyan Antonius, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, praktisi di bidang pengawasan. Kali ini tema kita adalah compliant beyond compliant, inovasi pengendalian fraud di sektor pertambangan, di sektor batubara. Kami menyapa dulu kepada Pak Direktur, Pak Suhedi. Sehat, Alhamdulillah, sehat Pak. Tidak terlambat pesawat Pak ya? Alhamdulillah. Memang sudah datang dari kemarin atau dari hari ini Pak? Semalam saya. Pasti benar-benar Pak Suhedi, Direktur Operasi dan Produksi di Bukit Asam ini benar-benar sudah menyiapkan diri praktis terlambat kalau diri besar gitu Pak. Ya. Terima kasih juga Pak. Akan itu Pak Dir untuk menyapa para peserta kita Pak. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang pertama saya hormati Pak Sofyan Antonius. Terima kasih Pak Dir. KP Provinsi Sumatera Selatan. Juga yang saya hormati Pak Audi sebagai panitia pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini baik secara offline ataupun secara online yang berada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini tentu saya ucapkan terima kasih sudah diajak untuk sharing pada hari ini. Saya senang sekali. Kebetulan memang acara ini dalam rangkaian acara ulang tahun ke-42 ya. Siap. Jadi pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun BPKP yang ke-42. Terima kasih Pak Dir. Semoga BPKP itu berjaya untuk mengawal pembangunan yang lebih baik. Amin. Nah, tentu pada kesempatan ini kalau di Palembang ini kalau tidak menggunakan pantun ini kurang pas, kan? Supaya nanti kegiatan kita ini bisa santai lah. Cocok. Ya. Tidak tegang. Jangan gitu. Kita hanya ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai, bincang santai. Tempat ilmunya gitu. Saya baru mulai pantun. Ke Palembang makan ikan pegagan. Cakep. Dilahap sampai Cakep. integritas Bukan slogan, tapi untuk melawan penyimpangan. Luar biasa Pak Dir. Sudah satu pantun yang luar biasa. Makan pegagan. ya. Di sini kita makan pindang pegagan. Cocok. Kemudian Ya kita yang luar biasa yang kedua Pak Sofyan Antonius. Tadi Pak Dir. Pak Dir sama Pak Kapur ini berbalik Pak. Ini Bapak Ibu para peserta, Pak Dir ini, Pak Suhedi ini orang Jawa, kelahiran Sumatera. Orang Sumatera kelahiran Jawa. Dan ternyata terjadi penyimpangan administrasi sehingga marga offline maupun online. Silakan Pak Kapar untuk memperkenalkan dirinya kepada para peserta kita. Terima kasih di moderator kita yang pada pagi hari ini. Izinkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan pagi hari ini sudah hadir Direktur Operasional dan Produksi PT Bukit Asam, Bapak Suhedi. Terima kasih yang luar biasa Pak, di ulang tahun BPKP ke-42. Dan juga Bapak Ibu sekalian semua yang hadir baik di offline yang luar biasa pada saat ini cukup banyak, dan teman-teman kami yang berada di online di seluruh Indonesia, mudah-mudahan bisa mengikuti acara pada saat ini panitia kita di Sumatera Selatan dengan topik yang mungkin agak berbeda mengenai pertambangan batubara.
Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dir dan Pak Fauji tidak pas, walaupun tadi dikatakan ini saya Sumatera, kayaknya harus menyampaikan satu pantun. Iya, iya. Izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Ke Bukit Asam naik kereta, menembus hutan penuh cerita. Diskusi kita bukan sekedar wacana semata, tapi langkah nyata menjaga tata kelola negara. Oke. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Dengan sekalian. semuanya Bapak Ibu, walaupun kita tidak mendengar yang di online, tapi kami yakin dan pasti semuanya akan berkenan terkait dengan pantun yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Operasi dan Produksi di Bukit Asam tadi dan juga oleh Pak Kapolri. Baik, ini selanjutnya izin Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan rundown agenda kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti akan ada paparan singkat yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Kemudian kita akan lanjutkan diskusi nanti. Mudah-mudahan diskusinya akan waktu karena kita memang dibatasi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian nanti akan ada performance menyanyikan lagu yang berjudul Investigator, karena judulnya kita inovasi pengendalian fraud dalam pertambangan batubara ini, tata kelola batubara. Itu judulnya Investigator yang alhamdulillah kebetulan yang penciptanya adalah saya sendiri. Oh, iya. Dan diaransemen oleh Bigin Ginanjar. Diaransemen oleh Bigin Ginanjar. Dan nanti masing-masing dari tiga kita yang luar biasa ini akan menyampaikan closing statement di terakhir ketika nanti kita sudah selesai diskusi, dan nanti akan kita tutup pada waktunya ketika waktunya yang kita akan berakhir. Oke, Bapak Ibu semuanya yang ada di ruang offline maupun yang di ruang online, tidak berlama-lama kita akan mulai berdiskusi, berbincang-bincang. Kita sampai ini Pak Dir ya? Siap. Mungkin saya pertama dengan Pak Dir dulu Pak. Pak Dir ini dari sepengetahuan kan Pak, seberapa luas sih, karena ini kan terkait dengan batu bara yang menjadi andalan devisa negara nih Pak Dir, gitu kan, sebagai andalan devisa negara, begitu juga sebagai andalan untuk sumber energi nasional, karena yang saya tahu mungkin kalau salah nih Pak Dir, 60% itu energi yang dibutuhkan oleh PLN itu adalah batu bara gitu Pak Dir. Ini yang pengen kami tahu Pak, apakah cadangan batu bara yang dimiliki oleh PTGA ini itu bisa mencukupi Pak untuk apa yang ditargetkan oleh pemerintah sebagai sumber energi nasional, sebagai penghasil devisa, dan juga kami pengen dan juga para peserta yang ada di agenda ini juga pengen tahu nih area operasinya. Jadi kalau mungkin wilayah usaha pertambangan PTGA itu ada di mana saja, atau mungkin ada di luar nih. Pak PTGA punya konsesi di luar Indonesia seperti itu. Nah ini kita mungkin Pak Bir bisa bercerita terkait dengan ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fauji. Tak kenal maka tak sayang. Memang di Sumatera Selatan memang hanya mengetahui saja bahwa batubara bukit asam itu hanya di Tanjung Ini saja. Perlu saya sampaikan bahwa wilayah operasi kita atau IUP kita ini ada di beberapa tempat. Yang pertama memang ada di Tanjung Ini. Di Tanjung Ini memang cukup luas. Kami ada 40.000 hektar. Cukup besar Pak Dir ya. Paling banyak, mungkin 90% lebih ya di sana. Kemudian di wilayah lain di Sumatera Barat, Umbili, kami juga ada IUP. Di Umbili masih banyak. Di Umbili itu masih ada potensinya, tapi untuk sementara ini memang kita off dulu, kita masih lakukan kajian. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan operasi kembali. Kemudian ada juga di wilayah Peranap Riau. Kalau Reda, ya, sekarang sudah mulai operasi. Kalau Reda,
samping itu juga kita punya wilayah inti di Kalimantan di Samarinda. Oh, di Kalimantan. luar Sumatera nih Pak Di Dir luar ya. Sumatera. Nah, di samping UP kita punya fasilitas. Yang pertama ada fasilitas kita pelabuhan di Tarahan. Ini memang ada pelabuhan batubara yang terbesar di Asia Tenggara. Cukup sampai 210.000 ton DWT ya. Kemudian ada juga di Teluk Bayur, ada pelabuhan. Kemudian di Dermaga Kertapati ya. Cukup untuk pelabuhan di melalui Sungai Musi. Nah, memang secara keseluruhan ini wilayah kita tuh sekitar 60.000 hektar. Nah, Luas banget. dari luas ini secara daya itu ada sekitar 5,76 miliar ton. Tetapi yang bisa ditambang untuk saat ini ada sekitar 2,93 miliar ton. Ini cukup banyak. Ini kalau kita produksinya masih sekitar 50-an juta per tahun, ini masih puluhan tahun. Puluhan tahun nih Pak ya. Bahkan Iya. bisa ratusan tahun mungkin Pak ini Pak ya. Iya. Secara di Indonesia memang cadangan di Indonesia ada sekitar 38 miliar. Nah, kita di sini ada 2,9. Kalau yang ini hanya yang milik PTBA atau ini yang keseluruhan batubara coal reserve ini Pak? Gitu, Pak. Ini hanya punya PTBA Punya saja. PTBA saja. Punya PTBA Di luar saja. dari perusahaan PTBA yang lain, perusahaan tambang yang lain gitu. Pak. Lain, tapi kalau secara di Indonesia itu ada sekitar 38 miliar. Oke, Banyak luar biasa gitu sebenarnya. Pak. Iya. Oke. Gitu Pak. Oke. Pak Fauzi. Oke, terima kasih Pak Direktur. Jadi memang Bapak Ibu luar biasa nih cadangan batubara kita. Kita termasuk yang nomor berapa Pak? Cadangan batubara. Kalau kita cadangan mungkin paling secara besar kita di Indonesia. yang UP Indonesia. Paling besar itu ya, alhamdulillah. Berarti kita memang benar-benar ini sesuai dengan keinginan pemerintah, batubara menjadi sumber energi kita dan juga penghasil devisa bagi negara. Baik, saya beralih ke Pak Kaper nih. Ya. Kira-kira nih Pak, kita kan dari tahun 2023 nih Pak, sesuai dengan perintah Bapak Presiden waktu itu, dan dari perintah dari Bapak Presiden turun kepada perintah Bapak Kepala BPKP, kita melakukan agenda prioritas pengawasan nih Pak. Termasuk saya yang kemarin ikut terjun langsung terkait dengan agenda prioritas pengawasan nasional terkait dengan batubara nih Pak. Terkait dengan khusus ada pertambangan yang lain, tapi yang ingin kita bincang-bincang pada pagi hari ini terkait dengan batubara, sektor batubara nih Pak. Jadi pada tahun 2000 dan ini terus berlanjut Pak. Dari 2023 kemarin kita sudah melakukan APP sektor batubara dan kemarin memang saya sendiri yang ikut terjun langsung situ. Nah kira-kira nih Pak, sebagai seorang auditor gitu Pak. Karena kan ada SPI-nya PTBA nih Pak. Lagi melakukan pengawasan. Jadi auditor yang tadi dibilang oleh Pak Ndolo, ahli gitu kan Pak. Nah menurut Pak Kaper nih, bagaimana nih Pak BPKP memandang kontribusi sektor pertambangan khususnya batubara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Direktur nih Pak, cadangan batubara kita yang sangat luar biasa besar ini sebagainya. Nah gini gimana nih Pak Kaper nih Pak? Ya, terima kasih Pak Fauzi dan Pak Dir dan Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada di offline dan online. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Fauzi bahwa BPKP sudah melakukan beberapa pengawasan di Indonesia. Bukan hanya kami yang berada di Sumatera Selatan, namun yang berada di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat dari kontribusi sektor pertambangan pada perekonomian Indonesia, kita melihat bahwa ada sekitar 7 sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat ini, mungkin kita lihat langsung di layar kita di sana, itu memang cukup banyak ya, dari mulai industri, perdagangan besar, kemudian pertanian hingga yang lain-lainnya. Namun kita fokus karena kaitannya saat ini dengan PT Bukit Asam bahwa ternyata pertambangan penggalian di sini mining and quarrying itu ternyata udah mencakup 20% dari seluruh Indonesia terkait dengan pertambangan ini. Mungkin kalau kita lebih masuk lagi dari data BPS yang ada yang kita bisa lihat dari khusus sektor pertambangan, ternyata kita melihat ada 4 terkait dengan
pertambangan yang ada yang memberikan PDRB sektor pertambangan tahun 2024. Kalau kita lihat dari tabel yang ada ini, ternyata dari 4 sektor yang ada itu kita melihat itu khusus untuk pertambangan batu bara ini hampir 43% untuk memberikan PDRB sektor pertambangan bagi Indonesia di luar pertambangan minyak, kemudian pertambangan biji logam dan sebagainya. Mungkin kalau kita lebih masuk lagi terkait dengan pertambangan batu bara ini, mungkin slide berikutnya ini kalau kita mau lihat, ini kita lihat di sini ternyata jumlah produksi barang tambang mineral di tahun 2021 sampai 2023, Pak Dir. Mungkin ini nggak pas kalau saya yang menyampaikan sebetulnya Pak Dir, tapi ini kami lihat aja dari potretnya pengawasan. Ternyata dari biji nikel dan seterusnya kita melihat batu bara itu ternyata mempunyai produksi yang sangat besar. Mungkin dari 3 tahun belakangan ini aja kita lihat, itu barang tambang mineral di 2021 itu hampir mencapai 600.000 ton. Nah, kemudian di tahun 2022 itu hampir mencapai 700.000 ton, bahkan sampai 2023 ini kalau kita mau lihat mungkin di luar bukan hanya Bukit Asam saja itu hampir mencapai 800.000 ton. Ini kita melihat cukup besar yang perlu kita bahas. Maka itu pas kalau kita saat ini membahas terkait dengan bagaimana fraud di bidang batu bara. Mungkin satu lagi yang perlu kami sampaikan terkait dengan kontribusi sektor pertambangan terkait dengan penggalian. Ini memang kita melihat untuk Indonesia sendiri PDRB dari 2021 sampai 2024 itu ternyata di tahun 2022 ini memang cukup besar yang kontribusi kepada PDRB hampir 12,22%. Walaupun kita melihat di 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Namun walaupun mengalami penurunan kami melihat bahwa produksi Bukit Asam ini terus harus digali nih Pak, karena tadi cukup besar yang ada di Indonesia dan ini kita mengharapkan dari Bukit Asam dan yang lain untuk memberikan masukan yang sebesar-besarnya bagi perekonomian Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Fauji terkait dengan kondisi perekonomian atau lebih cenderung pasnya batu bara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kabar. Nah, itu tadi Bapak Ibu semuanya, bahwasanya sangat begitu pentingnya batu bara ini, nilai batu bara ini, sehingga BPKP pun ini Pak Dir sangat luar biasa nih tiap tahun nih dari tahun 2023 terkait dengan tata kelola batu bara ini kami melakukan agenda prioritas pengawasan nasional gitu Pak. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kaper, Bapak Ibu semuanya, beserta Aninda Sitya ini memang jadi perhatian pemerintah bahwasanya batu bara ini adalah yang tadi saya sudah sampaikan merupakan salah satu tulang punggung dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Itu Pak Dir. Jadi kalau ada BPKP Pak masuk Pak, nanti jangan dianggap oh ini BPKP masuk terus gitu kan? Karena Terima kasih Pak, kami dikawal. Jadi memang ini apa Pak program pemerintah untuk memastikan bahwasanya pasokan batu bara dan target mungkin apa dividen Pak dividen yang ditargetkan oleh berapa Pak target dividen pemerintah ke PTBA sekarang mungkin 60 triliun Pak. Kemarin PTB apa menyumbang 14 triliun Pak dividen Pak pada lewat Main ID. Oke. Terima kasih Pak Kabar. Saya balik lagi nih ke Pak Direktur Pak Swedi Pak. Ini Pak nih. Dulu saya pernah tahun berapa Pak saya lupa sama tahun berapa tuh saya menjadi semacam pendampingan pengadaan eksploitasi Pak. Ya. PT Bukit Asam. Jadi saya Pak Kaper waktu itu saya yang ikut langsung dan saya diajak Pak sampai ke tempat tambangnya batu bara. Jadi pakai mobil PTBA itu yang ada tiang bendera itu. Saya pikir untuk apa nih tiang? Rupanya itu untuk Safety. Supaya kelihatan karena saking dalamnya gitu kan Pak. Yang saya tahu itu kan langsung gitu Pak ketika ini ditunjuk penyedianya Pak Diri penyedianya itu yang akan melakukan eksploitasi terhadap batu bara itu yang saya paham pada waktu itu Pak ini penyedia langsung gali-gali gitu Pak. Sebenarnya gimana Pak alur proses pertambangan batu bara nih kepada ahlinya nih kita tanyakan ini gitu kan karena
Sepengetahuan saya dulu, oh ini habis media, apakah harus langsung garuk-garuk gitu kan Pak? Nah ini gimana nih Pak Dir gitu Pak? Baik, terima kasih Tahu Pak persis nih. Fauzi. Memang kalau kita apa namanya melihat yang sekarang yang existing memang kayaknya mudah banget Pak ya. Iya. Terima kasih. Padahal semuanya itu butuh proses yang cukup panjang. Yang panjang gitu Pak ya. Panjang. Seakan-akan itu Pak Dir Iya. tinggal ngambil aja ya. Iya. Siap. Kebetulan karena saya background geologis waktu itu memang ikut dari awal. Jadi yang pertama memang untuk mengetahui ada potensi ini juga diawali kan. Iya. Yang pertama memang kalau dulu itu ada namanya penyelidikan umum. Penyelidikan umum. Penyelidikan umum ini sebenarnya untuk mengetahui apakah di daerah itu ada suatu potensi. Oh, kandungan batu bara. Ada kandungan batu bara. Nah, ini kan masih potensial, jadi kita raba. Rabanya kalau orang geologis itu melihat nanti studi regional dia akan melihat, oh ini ada formasi untuk batu bara di situ kan. Nah, setelah itu nanti kita mengajukan, kalau udah ada potensi kita mengajukan koordinatnya mana, ajukan pemerintah untuk ditingkatkan menjadi IUP eksplorasi. Nah, di dalam eksplorasi inilah nanti kita membuktikan apakah yang kita prediksi tadi memang ada batu baranya di situ. Oh, gitu. Nah, makanya kita harus dilakukan pemboran di sana. Pemboran. Nah, setelah itu mengambil sampel maksudnya itu, Pak? Ya, kita bor untuk mengetahui mengambil sampel berapa kedalaman batu bara yang ditemui, berapa ketebalan batu baranya, berapa, bagaimana kualitasnya dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dari pemboran itu. Jadi dari awal udah tahu kualitas Pak ya? Iya, harus sudah tahu. Nah, kemudian dari sana kita hitung nanti ada berapa sih potensinya di sana itu, baik sumber dayanya atau cadangan. Nah, setelah itu nanti kita mengajukan untuk menjadi IUP produksi. Tapi syaratnya cukup banyak ini. Jadi memang tidak semata langsung produksi, ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu syaratnya itu memang masuk jumlah volume kandungan kali Pak ya? Iya, tadi kan kita dari cadangan yang kita temukan tadi, kita uji lagi, ada studi kelayakan. Jadi itu menguji apakah layak ini secara ekonomis dan gitu ekonomis kan. Ya. Nah, nanti itu biasanya orang independen lah yang itu. Jadi dihitung, oh iya jumlahnya sekian, kalau sekian itu bisa layak. Tapi tidak sampai di situ saja. Kita belum bisa menyampaikan itu bisa dilakukan untuk produksi. Karena kita lihat lagi ada studi lingkungan. Layak nggak secara lingkungan? Maksudnya apa itu Pak Dir? Maksudnya apa jadi kita nanti ada kajian dampak daripada nanti kalau itu dilakukan penambangan, bagaimana dampak lingkungan sekitar. Perlu itu Pak Dir. Kalau dampaknya lebih besar daripada manfaat, pasti tidak akan disetujui. Gitu ya. Jadi ada dua hal. Jadi memang kalau kita mau maju lagi ke produksi, ya layak secara teknologi dan layak secara lingkungan. Nah, kalau itu sudah disetujui, memenuhi nanti dari pemerintah LHK menerbitkan izin lingkungan, ya kan? Kemudian dari SDM. Jadi bukan AMDAL itu bukan sudah duluan bukan Pak Dir, tapi secara apa? Iya, jadi insidentil seperti itu ya. Nah, jadi kita memang harus buat kajian teknik ekonomi dulu, oke layak baru kita buat diuji secara lingkungan. Nah, kalau dua-dua ini udah selesai dan dengan administrasi yang lain baru kita akan diterbitkan izin usaha produksi. Nah, produksi ini juga tidak langsung kita produksi, walaupun kita sudah ada studi kelayakan, udah izin lingkungan. Di produksi nanti kita diberi kesempatan waktu 2 tahun untuk melakukan persiapan untuk produksi. Jadi membangun infrastruktur dan sebagainya waktu 2 tahun. Dan kalau sudah selesai, ini juga kita harus melakukan beberapa hal. Ada syarat lagi ini sebenarnya. Kita harus ada menyampaikan jaminan reklamasi. Oh, jaminan reklamasi. Iya. Terus ada jaminan pasca. Itu ke siapa itu, Pak? Itu nanti ke Kementerian SDM. SDM gitu, Pak. Itu nanti kita sampaikan ada jaminan reklamasi sesuai dengan nilai yang akan kita gali nanti kan. Dan nanti kita taruhkan ke escrow biasanya. Di samping itu nanti juga jaminan pasca tambang. Nah, itu kita juga harus disampaikan. Nah, ini juga belum bisa kita lakukan produksi juga kalau RKAB-nya belum disetujui. Masih ada satu proses lagi. Masih ada proses lagi. Jadi kita sudah jaminan reklamasi sudah kita sampaikan, kemudian
jaminan pasca tambang sudah kita sampaikan, kemudian kita RKAB kita disetujui. Berapa yang akan disetujui sesuai dengan kemampuan kita, gitu. Iya. Nah, setelah itu nanti kita punya tanggung jawab lagi, itu kan tanggung jawab lingkungan. Pada saat kita proses nanti kita ada tanggung jawab terkait dengan menjaga tanggung jawab kita sosial di sekitar tambang ya, nanti PPM dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian nanti setelah itu nanti terkait pasca tambangnya ya, nanti setelah proses penggalian selesai ya itu kita lakukan nanti reklamasi dan kita membuat pasca tambang. Pasca tambang ini nanti memang kita dengan masyarakat juga sharing mau jadiin apa sih bekas tambang itu. Nah, kalau dulu kan kalau pasca tambang ini sekedar hijau saja. Tapi Betul. kalau sekarang tidak. Pasca tambang itu bagaimana ini nanti sudah selesai ditambang, kita buat sedemikian rupa dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sehingga nanti Oh, itu bisa dimanfaatkan oleh iya, masyarakat jadi sekitar kalau gitu. harapan kita tuh kalau tambangnya nanti tutup, ini juga bisa untuk dinikmati ekonomi masyarakat masyarakat. tetap berjalan. Harapan Bukan kita Bukan hanya seperti itu. sekedar selesai Selesai tinggal. padat Nah, ya. enggak, Ya, itu. Pak. Jadi itu Kalau yang ini tadi nih Pak Dir, kalau yang kelayakan tadi apakah termasuk kepada kualitas batu baranya Pak? Jadi apakah hanya kualitas yang punya kalori yang tinggi saja yang dieksploitasi atau termasuk yang mungkin kualitas yang rendah nih Pak? Masalahnya gini Pak, saya pernah melakukan pengawasan terkait dengan pasokan energi listrik ini. iya. Ternyata PLN ini agak kesulitan karena yang mereka butuhkan kalori yang rendah itu seperti itu Pak. Jadi gimana nih? Kalau yang dari PTBS ini gimana nih? Yang dieksploitasi itu yang hanya kalori yang dominan yang kalori yang tinggi yang 5.000 ke atas sih Pak ya? Ya. Apa 3.000 ke atas gitu? Itu gimana tuh Pak? Kalau Pak dulu memang kita pada saat dulu ya, pas saya masuk dulu itu yang digali itu kualitas yang bagus-bagus waktu di atas Bagus-bagus 5.000. itu, di atas 5.000. Tapi sekarang yang punya kalori tinggi udah habis sekarang. Sekarang kita mana dominan ke kalori yang Kualitas yang di rendah, bawah 3.000. di bawah 5.000, 4.200 ke atas lah kita punya. Nah, terkait dengan membuat FS ini mau kalorinya rendah, maunya tinggi, itu nanti tergantung nanti di mana posisi tambang ini. Kalau posisi di Tanjung Inim, mungkin kalori rendah, mungkin HPP-nya nggak masuk ini kalau di bawah. Tapi kalau di daerah Kalimantan itu kalau rendah pun karena jarak angkutnya dekat, jadi HPP-nya menjadi rendah, jadi harga jualnya lebih tinggi daripada HPP, itu kan ada margin. Nah, itu yang dikaji di dalam salah satu di studi kelayakan. Itu seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Dir. Terkait dengan alur tadi Pak. Iya. Nah, ini kembali kepada inti kita nih Pak. Inti kita itu beyond compliant gitu kan. Beyond compliant, inovasi pengendalian fraud pada sektor batubara ini Pak. Jadi dari alur yang tadi Pak Dir sudah ceritakan itu, kira-kira dari beberapa alur tadi yang sudah Pak Dir ceritakan ini, kira-kira di mana nih Pak? Apakah semuanya ini mengandung celah fraud dari setiap alur ini, ataukah ada di alur-alur seperti tertentu saja seperti itu Pak? Dan bagaimana mitigasi yang sudah dilakukan atau register risiko fraud yang sudah dipetakan oleh PTBA itu bagaimana yang sudah dilakukan dan bagaimana mungkin tingkat keberhasilan, mungkin juga karena tadi kita ngomong inovasi gitu Pak, apa yang bisa dilakukan oleh PTBA nih? Mungkin Pak Dir bisa menceritakan nih Pak, kira-kira celah-celah fraud nih Pak. Karena nanti celah fraud ya nanti mungkin Pak Kaper akan membantu PTBA kira-kira menghasilkan inovasi nih Pak, karena kita punya teman-teman yang ahli digital forensik Pak. Karena sekarang kan lagi ini Pak, lagi apa Zoom apa Pak? Apalagi lagi hebohnya AI gitu kan Pak. Ada AI ini, ada bahkan ada AI musik itu kan. Bila perlu nanti ada AI pengawasan gitu kan gitu. Gimana nih Pak Dir, kira-kira celah Pak, celah fraud di alur yang tadi Pak Dir sudah ceritakan ini mungkin bisa diceritakan Pak. Boleh Bapak ceritakan secara detail Pak. Kami tunggu Pak, siap nunggu sambil ini Pak. Apa kabar Pak? Bisa minum-minum dulu nih. Gitu Pak. Baik Pak Fauzi. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya dari bahwa kegiatan kita di penambangan ini baik dari awal
sampai kita pasca tambang. Hmm. Kalau disampaikan di mana celah-celahnya, semuanya ada celah, Gitu. ya, semuanya ada celah. Dari awal saja, ini kan kadang-kadang orang mau memiliki IUP eksplorasi, ya, itu belum tentu mau dikerjakan sendiri. Ya. Bisa saja dijual. Ya. Nah, dari tahap awal sendiri, kalau kita nggak tahu, jadi mereka penyidikan awal. Nanti disampaikan kita, oh ini siap dieksplorasi nih, cadangannya banyak, bagus dan sebagainya. Padahal belum tentu. Nanti kita harus juga mengecek lagi secara peta itu apakah ada potensi atau tidak di situ kan. Kalau nggak ada potensi, ya pasti itu kan kita yakin itu tidak ada, itu berarti bohong orang itu kan. Kemudian ada juga yang memang orang yang sengaja saja, ya pihak oknum kadang-kadang oke, ini dia setuju aja untuk dieksplorasi. Itu padahal ini bohong gitu kan. Nah, setelah dieksplorasi nanti ini juga banyak sekali, kita pasti ingat ya pada kasusnya Busang tahun 1977 ya itu kan. Itu geologisnya bohong itu kan, jatuh dari helikopter dan sebagainya. Itu dia mengambil sampel, dia cerita bahwa oh ini ada kandungan yang banyak gitu kan. Nah, sehingga orang menjadi terpikat untuk beli saham dan sebagainya. Paling itu bohong. Nah, ini saya punya pengalaman. Ini pengalaman yang benar real, yang pernah saya akui. Kebetulan saya itu juga sebagai competent person waktu itu. Anak perusahaan saya itu mau akuisisi batu bara. Nah, mereka sudah hitung jumlahnya sekian. Udah mau jalan kita beli. Kebetulan pada saat itu salah satu komunnya ada satu direktur kita pada saat itu. Saya diminta untuk cek apakah layak itu. Nah, yang saya hadapi ini kan nggak enak juga kan, karena di rootnya itu atasan saya pada saat itu kan. Pasti memang saya udah capek-capek kok nggak jadi gitu kan dia bilang. Nah, saya kan gampang saja, karena kami sebagai komutan person itu kan ini punya standar. Oke, saya bilang, udah, cadangannya sekian, ini sekian. Saya cuma tanya gampang saja. Mereka sudah lakukan pemboran. Saya tanya mereka, adakah kontrak pada saat itu? Kamu udah lihat lah kontrak waktu pemboran itu. Siapa yang melakukan pemboran? Kan itu dulu kan saya tanya. Harus jelas, Pak. Harus jelas kan ini kan. Jawabnya, ada Pak, ada di Amerika katanya. Oke, ada nggak hasil bornya, penampang bornya ada nggak saya kira? Nggak ada juga. Jadi mereka menghitung atas dasar hanya database saja. Di koordinat sekian, ada batu bara sekian. Semua orang bisa Pak seperti itu kan. Artinya saya kalau hitungannya ya bisa aja hitungannya benar atas dasar yang salah. Iya kan? Nah, jadi pada saat itu saya sampaikan pada salah satu direktur itu, saya mohon maaf nggak layak, saya bilang. Saya nggak bisa setuju. Karena apa? Datanya nggak ada. Ya kalau memang datanya ada, mereka datang ke sana. Gitu kan mau uji tuntas kan seperti itu. Jadi dasarnya dulu di dalam data ini kita harus tahu. Kalau hitungan itu ya kalau datanya salah, hitungannya salah, bohong gitu. Dan ternyata memang sampai saat ini memang daerah itu nggak terkendali. Coba kalau kita beli. Nah, ini salah satu fraud di dalam eksplorasi. Makanya di sini perlu sekarang udah bagus sekarang ini kan. Di SDM itu sudah menentukan ada kompetent person untuk laporan eksplorasi, untuk menghitung cadangan, semuanya ada. Nah, ini salah satu yang kita bentuk. Kita di PTBA juga kita banyak kompetent personnya Pak. Nah, di samping itu memang kita melakukan pengawasan ya di lapangan itu kan untuk mitigasinya kan kita lihat benar sih kan. RKAB-nya dan sebagainya ini perlu dilakukan. Nah, memang dari beberapa kegiatan ini memang nanti yang paling banyak mungkin pada saat nanti di kegiatan produksinya ya. Wah, itu kan lagi cukup banyak. Kemudian pada saat studi kelayakan misalnya kan kita mau bangun dan sebagainya, tendernya nanti pasti ada di situ kan, prosesnya di situ kan. Nilainya dinaikkan dan sebagainya, penunjukannya juga tidak sesuai, tidak terbuka gitu kan. Apalagi nanti pada saat kita larinya ke produksi ya luar biasa itu nanti kan penipuan kualitas ya, penipuan macam-macam lah, banyak sekali. Jadi memang
ini perlu memang kita antisipasi, dan alhamdulillah kita terkait dengan produksi ini banyak hal yang kita lakukan. Jadi kita harus monitoring ya secara teratur ya. Mungkin kita melibatkan konsultan yang independen untuk ini memang. Kemudian kadang-kadang juga di dalam membuat RKB, asumsi-asumsinya juga harus jelas. Kadang-kadang kan mereka kalau nggak dilihat ini kan nanti bisa nggak valid kan ini kan. Ini memang artinya memang kita saling kontrol ya, kontrol. Check and balance Ya. Dan yang paling penting memang kita harus ada integritas, ada etika ya, ada code of conduct kita semua karyawan, itu dulu yang paling penting kan. Kalau tidak nanti teman-teman tidak merasa ini kan gitu. Nah, yang lain-lain ya termasuk di produksi ini kan manipulasi di laporan keuangan juga bisa terjadi ya. Permainan volume juga bisa kan, saya sampaikan tadi misalnya RKB cuman 100.000 misalnya bisa produksi 1 juta, dari mana ya, dari luar itu tadi. Jadi ya bisa seperti itulah. Jadi memang banyak hal ya yang memang fraud itu bisa terjadi. Itu Pak Fauzi ya. Oke, baik Pak Dir. Tadi yang Pak Dir sampaikan itu celah-celah fraud, kemudian mitigasi risiko terhadap fraud itu, berarti PTBA sudah melakukan pengendaliannya Pak gitu Pak? Iya. Sudah melakukan pengendalian gitu. Ya, jadi memang kita kalau di produksi dan sebagainya memang kita sekarang zaman sudah modern ya. Betul. Kita sudah bisa digital kan. Alat-alat kita sampai kasihkan GPS dan sebagainya. Betul. Bisa kontrol. Kalau ada mereka merubah dan sebagainya kan kita bisa termasuk bisa pada waktu produksi itu Pak. Waktu produksi itu yang paling penting memang pengawasan. Tidak menutup kemungkinan kontraktor nggak diawasi, dia semuanya saja yang bisa merugikan kita. Tapi tetap ada dari pihak PTBA Pak yang mengawasi di lapangan pada waktu itu. Jadi memang kan kalau terkait volume dari hasil mereka melakukan penggalian itu kita nanti ada joint survei. Jadi kita survei sama-sama di situ nanti berapa, kalau dia menurut dia X ya kita buktikan dulu sama-sama X atau tidak. Ya sekedar hanya bilang X tanpa ada pembuktian Pak. Iya, tidak percaya begitu saja. Jadi kayak ada approval dulu nih Pak. Harus. Kalau kayak kalau pembangunan yang konstruksi fisik itu kan ketika penyedia melakukan misalnya kayak layer aspal di jalan, mereka harus mendapatkan approval. Itu mungkin sama nih. Sama. Jadi setiap selesai satu kegiatan itu pasti harus ada approval dari kita. Kita uji sama-sama. Apakah iya jumlahnya segitu? Harus begitu. Kalau berbeda ya kita tetap ini dulu kita cek sama-sama sampai memang nanti ada independen juga yang menentukan bahwa itu benar kesalahannya, yang mana yang tepat, seperti itu Pak Boji. Baik Pak Dir. Itu yang ini nih Pak Kapur yang sangat luar biasa gitu kan, ternyata begitu banyak Pak ininya Pak celah fraudnya dan mitigasi risiko yang sudah dilakukan oleh PTBA. Dan tadi sudah kita dengar Bapak Ibu semuanya, PTBA sudah melakukan semacam pengendalian gitu Pak. Tadi yang inovasi pengendalian yang sudah dilakukan oleh PTBA itu yang tadi kita sebut Pak, tema compliant, beyond compliant, jadi melampaui yang seharusnya gitu kan. Itu memang harus dilakukan seperti itu Pak, karena kejahatan ini memang luar biasa Pak, karena orang yang melakukan kejahatan orang yang pintar-pintar gitu Pak. Jadi mereka itu melampaui apa yang kita bayangkan gitu Pak. Dan pendananya juga ini. Nah ini mungkin Pak Kapur nih, saya izin Pak Dir, saya kembali ke Pak Kapur nih Pak. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Dir tadi Pak, ini dari kacamata Bapak selaku auditornya auditor gitu kan. Jadi DPKP itu auditornya auditor gitu kan. Karena sebagai Pak pembina audit inspektorat Pak, termasuk SPI juga mungkin Pak. Jadi dari kacamata Bapak nih Pak, selaku praktisi yang sudah malang melintang di dunia pengawasan, ini Pak Kapur ini Pak Dir sudah keliling Indonesia. Cuman satu daerah yang belum Pak provinsi. Provinsi Pak, satu provinsi yang belum. Ya, mungkin dari pengalaman Pak, Pak kan dulu pernah di pusat Pak yang sudah mengaudit ini, termasuk mungkin tambang Pak. Nah kira-kira
apa nih Pak eh, dari sisi kacamata BPKP fraud yang tercapture Pak yang Bapak pernah lakukan Ya. Selaku auditor ya. Mungkin Pak Albert bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Fauzi dan Pak Swedi, Pak Direktur. Jadi kalau terkait dengan fraud di bidang tambang, sepertinya sudah banyak disampaikan oleh Pak Swedi. Saya nggak akan masuk di sana karena kami dari sudut pengawasannya aja Pak Swedi, Pak Direktur. Jadi mengenai pencegahan fraud dan ini kami punya namanya sistem pengendalian internal pemerintah Pak, SPP. Bahkan kita udah memasukkan lagi dengan adanya SPP terintegrasi. Termasuk IEPK di situ Pak. Nah, itu kita udah laksanakan dan ini dari Deputi Investigasi benar-benar arahnya ke sana. Nah, kalau kita melihat terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan untuk masuk ke sana, mungkin kita akan sampaikan dulu nih Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa Deputi Investigasi kami mau masuk ke sana bahwa pelaksanaan audit itu ada yang dilaksanakan dengan audit penyesuaian harga. Kemudian kita lihat lagi audit klaim, audit investigasi terkait dengan kasus-kasus penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Nah, ini kita juga di luar kita melakukan audit, Pak Dir, kita juga melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis nih. Jadi nggak melulu kita hanya audit, tapi kita nggak melupakan bagaimana kita mensosialisasi. Artinya kita mengatakan di sini ada dua, di mana ada assurance-nya, auditnya, dan juga ada consulting-nya. Nah, ini kita akan memberikan banyak sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan lain-lain. Walaupun mungkin nanti akan disampaikan juga, untuk internal juga perlu kami sampaikan Pak, jangan sampai kita hanya keluar saja, internal tidak diperhatikan. Ya. Mungkin kalau kita lanjut kepada, kalau kita lihat dari IEPK kami, ini definisi fraud yang kita masuk di sini langsung ke ini Pak. Definisi fraud ini ternyata bukan hanya sesuatu yang ada dari luar saja. Jadi definisi fraud itu adalah bagaimana perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, ya untuk merugikan keuangan negara, bisa seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun di luar organisasi. Mungkin selama ini kan kita selalu berpikir yang merugikan itu adalah dari luar organisasi nih, ternyata dari dalam organisasi itu juga bisa merugikan keuangan negara. Itu mungkin disebut dengan inside trader itu kali Pak. Betul, yang selalu kita koordinasi kong kali kong. Kemudian apa yang ini kemudian itu adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita melihat bahwa selama ini orang yang dilihat itu adalah merugikan menguntungkan diri sendiri enggak. Pada saat menguntungkan orang lain itu juga masuk di dalamnya fraud di sana. Kemudian kita juga melihat ini ada tiga Pak, tiga bentuk berdasarkan perbuatan. Ya, kalau kita lihat di SPP ini, itu ternyata kita punya namanya SPP Pak, sistem pengendalian internal pemerintah. Kalau kita lihat di layar kita ini di PP nomor 60, kemudian ada lagi Perpres nomor 192, ini Perpresnya BPKP Pak, tahun 2024. Ternyata kita mempunyai salah satu alat itu adalah untuk mendeteksi yang disebut dengan kecurangan tadi, yang disebut dengan IEPK Pak, atau Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Ini supaya sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dir tadi. Kemudian ini sebetulnya sama kalau kita berbicara mengenai Fraud Control Plan. Ini juga FCP ini sebetulnya bisa dikatakan beririsan atau kata lain dengan IEPK. Mungkin kalau kita lihat unsur-unsur dari IEPK sendiri atau FCP sendiri itu ada tiga Pak. Ada tiga pilar kalau kita mengatakan. Pilar pertama itu adalah pilarnya yang disebut dengan kapabilitas pengelolaan resiko. Jadi kalau kita melihat di sini pilar pertama ini, di situ ada dua ini, kapasitas dan kompetensi. Kalau yang disebut kapasitas itu yang disebut dengan insight. Jadi kita nggak hanya melihat dari luar, tapi dari dalam. Insight artinya bagaimana kita melihat kapasitas dari masyarakat atau pegawai kita dalam rangka untuk menghindari yang disebut pengendalian korupsi tadi. Kemudian kompetensi, kalau kita berbicara kompetensi ini dalam rangka mengelola resiko itu kita harus ada pembelajar anti korupsi. Dan juga kita biasanya melihat ini sebetulnya kalau namanya kompetensi harus dari pimpinan Pak. Pimpinan banyakan pimpinan-pimpinan ini tidak aware. Nah ini kita coba bagaimana pimpinan itu aware kepada terkait dengan korupsi. Kemudian pilar kedua kita melihat adanya
penerapan strategi pencegahan. Kalau kita berbicara pilar kedua ini, kita mengatakan banyak hal yang perlu dilaksanakan tapi hanya bersifat seremonial. Kita menyampaikan kita harus mencegah korupsi, tapi ternyata itu hanya sekedar slogan-slogan saja. Nah, ini yang kita harapkan dari pilar kedua ini adalah perlunya adanya assessment dan mitigasi risiko. Kita sudah mulai masuk ke dalam assessment dan mitigasi risiko, termasuk di dalamnya adalah budaya organisasi anti korupsi. Ini harus ada punya keyakinan bersama bahwa kita bisa. Ini kita berbicara yang pilar kedua. Dan pilar ketiga ini baru bagaimana investigasi dan penanganan korupsinya itu sendiri, Pak, atau fraudnya. Penanganan kejadian ini sebetulnya kalau kita melihat ada dua, di mana investigasi adalah bagaimana pemberian sanksi, pemulihan kerugian, dan perbaikan pengendalian. Jadi memang pilar 1, 2 adalah bagaimana mencegah, tapi ternyata pilar ketiga ini harus masuk di investigasi tadi di sana. Kemudian ini kita lihat juga itu juga bisa berasal dari aparat penegak hukum maupun dalam SPI. Kalau kita dilihat ketiga mungkin SPI, Pak. Kita juga melihat di sananya adalah dari SPI kalau kami di internal, kemudian ada yang eksternal. Mungkin next ada yang kalau kita melihat ini, Pak. Kalau kita lihat ini bagaimana pilar ini kita bagi-bagi nih, Pak. Yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat dari kebijakan. Kebijakan itu ada kebijakan formal, struktur, dan standar. Nah, kalau kita lihat di sini, kita hanya berbicara boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pegawai. Jadi kita melihat nih, kita langsung menyampaikan kepada pegawai kami, kalau kami di sini di BPKP setiap hari Senin, kita sampaikan kode etik, aturan perilaku, ini loh yang boleh, tidak boleh. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga berbicara di sini ada perangkat sistem, Pak. Perangkat sistem, kalau kita yang kedua itu adalah perangkat sistem, adalah prinsip cegah, deteksi, respon, fraud risk assessment, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari ini, Pak Dir, Pak Fauji dan Bapak Ibu sekalian, ini ternyata kita melihat adanya suatu SOP. Kalau kita mau melihat ini, SOP, bagaimana supaya sistem operation prosedur itu bisa berjalan, bagaimana prinsip cegah, jangan sampai kita hanya membuat seperti ini aja, SOP-nya tidak ada. Bahkan berarti kalau saya kita melihat tidak bisa jalan gitu. Betul, Pak. Sama aja kita hanya ngomong saja gitu, Pak. Seremonial saja. Nah, ini juga salah satunya juga yang perlu dibuatkan kemarin adalah SOP perlindungan pelapor. Ini yang keseringan adalah kan orang mau melapor juga takut nih daripada besok kami berhadapan dengan masalah. Nah, ini juga perlu kita untuk sistem ini adalah sistem perlindungan pelapor. Dan satu lagi adalah sistem monitoring dan evaluasi. Yang keseringan, tadi saya senang itu yang disampaikan Pak Dir, ujungnya juga pasca ini juga harus dilihat. Nah, ini juga sama, kita melihat adalah jangan hanya pelaksanaan, tapi ujungnya di sana monitoring evaluasi tidak dilaksanakan. Maka itu kita perlu ada SOP. Kemudian berikutnya adalah di pilar pertama adalah pembelajar anti korupsi. Ini kalau kita bilang pembelajar anti korupsi ada dua, Pak Dir, Pak Fauji dan Bapak Ibu sekalian. Baik yang bersifat internal itu adalah para pegawai. Jadi kita juga harus mengajari dulu nih yang dari internal ini bagaimana mereka punya rasa untuk bisa mengawal korupsi. Yang tadi mengatakan kita hanya ngomong keluar anti korupsi, ternyata kita sendiri di dalam berusaha untuk melakukan anti korupsi, melakukan korupsi. Berarti kita sendiri rapuh gitu, Pak. Betul. Berarti kita harus memperkokoh dulu pegawai kita. Baru kita keluar. Masuklah di PTBA, pegawainya PTBA yang perlu dilakukan pendalaman. Berarti di PTBA kan internal lu harus kuat dulu gitu kan, Pak. Supaya jangan terjadi apa, Pak? Polusi lah gitu. Polusi. Nah, yang kedua itu berikut eksternal. Eksternal itu adalah bisa dua nih, masyarakat atau organisasi sadar korupsi. Jadi sering bahkan kami juga masuk ke dalam di sini alim ulama itu juga kita masuk, mahasiswa, anak sekolah kita masuk dulu di sana. Nah, ini kami berharap bahwa nanti dengan adanya pembelajar anti korupsi ini semuanya punya draft yang sama untuk bagaimana kita menghindari adanya korupsi tadi. Kemudian kita masuk ke pilar 2. Kalau ke pilar kedua ini kita masuk ke integritas. Mungkin langsung aja ke slide berikutnya, Bu. Nah, ini kita melihat pilar kedua itu ada integritas organisasional. Nah, ini Pak Dir, Bapak Ibu sekalian, integritas. Ini selalu kami tekankan terus nih Pak Dir, bahwa seluruh pegawai itu harus punya integritas. Kalau integritas itu sudah tercemar, apapun itu tidak akan pernah bisa kita kendalikan. Jadi rusak semua gitu, Pak. Rusak semua. Jadi itulah yang saya mengatakan
Integritas itu adalah apa yang ada di aturan, apa yang ada di standar, itu yang harus dilaksanakan. Bukan dibalik nih. Apa yang punya keinginan kita laksanakan dengan melabrak aturan atau standar. Nah, ini yang kita harus jaga mengenai integritas. Kemudian yang kedua, kita berbicara iklim etis atau persepsi bersama atau kepemimpinan etis. Nah, ini kalau kita berbicara di sana kepatuhan terhadap aturan. Kita bicara kepatuhan aturan di mana pegawai harus patuh terkait dengan kode etik dan standar profesi. Itu Pak Dir dan Bapak Ibu sekalian. Artinya perlu dilakukan internalisasi yang terus-menerus ke dalam agar menjadi sikap dan perilaku bersama. Mungkin kalau awalnya cuma sekali itu mungkin nggak ada kesadaran, tapi terus-menerus diajarkan. Kalau di kita doa bersama disampaikan terus, di rapat disampaikan terus, mungkin lama-lama yang tadinya tidak sadar akhirnya mengatakan oh ya ternyata benar, terngiang-ngiang. Bahkan mudah-mudahan tidur pun juga Mimpi gitu. mimpi juga untuk melakukan tidak melakukan tindak korupsi. Kemudian iklim etis ini adalah tadi juga kita melakukan adanya assessment dan mitigasi resiko. Nah, ini yang pilar kedua. Nah, yang kami mau sampaikan ini yang pilar ketiga, Pak. Kalau kami mengatakan ini Pak Fauji adalah di audit investigasi, mungkin ini perlu kita hindari nih. Karena kalau udah kita masuk ke pilar 3, investigasi dan tindakan korektif. Area merah Pak, area berbahaya. Betul. Ini kalau kita lihat Pak Dir, ini memang kami punya parameter tersendiri untuk sampai ke sana. Investigasi itu adalah sesuatu yang kalau misalkan terdeteksi harus segera direspon. Jadi misalkan kayak tadi banyak sekali yang masuk kepada Pak Fauji atau teman-teman investigasi harus segera direspon, nggak bisa enggak. Nah, kemudian apa yang terjadi bahwa kita juga harus membentuk namanya tim. Kami harus segera membentuk tim, jangan sampai kita mengatakan deteksi tapi tidak menurunkan tim untuk melakukan peninjauan atau perhitungan kerugian negara dan sebagainya. Dan satu lagi yang perlu kami sampaikan di sini adalah jangan sampai terjadi adanya konflik of interest, konflik kepentingan. Jadi kami jaga terus Pak Dir bahwa Bapak Ibu sekalian, setiap tim yang masuk itu tidak boleh punya kepentingan yang sama. Jadi kalau misalkan Pak Fauji Masuk mungkin kenalan Pak gitu Pak ya. Betul. Masuk kalau dia kenal itu berarti kita harus tarik. Ya, misalkan bisa jadi Pak istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya berada ini, misalkan Pak Fauji orang tuanya misalkan ada di suatu perusahaan, pada saat menyelidikin itu kami harus mengatakan Pak Fauji tidak boleh masuk. Ya karena itu Pak Dir, kalau setiap penugasan yang diberikan oleh Pak Kapolri kepada tim itu Pak, ada surat pernyataan bebas dari konflik kepentingan. Betul. Ya, silakan. Dan yang terakhir Pak, tindakan korektif. Kalau tadi kan hanya bagaimana kita masuk. Nah, ini tindakan korektif inilah yang pengembalian kerugian. Betul. Ini kita mengatakan pemulihan kerugian akibat korupsi. Kemudian penegakan sanksi, bahkan satu lagi aksi perbaikan pengendalian. Jadi memang kami mengatakan Pak Fauji dan Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, setiap ada kerugian itulah yang teman-teman akhirnya turun di sana. Menghitung kerugian negara, berapa kerugian negara yang ada, sehingga ini harus dikembalikan. Nah ini kalau saya menyampaikan, boleh izin langsung menyampaikan Pak, berapa hal-hal yang terkait. Boleh, silakan Pak. Ini hanya supaya ini sebagai pembelajaran kita Pak juga Pak, sebagai informasi kepada teman-teman, Bapak Ibu peserta, apa yang sudah ditemukan oleh Pak Kapolri. Nah ini kalau mungkin kita lanjut terakhir aja, bahwa ini loh Pak, kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia nih Pak, kalau kita mau lihat nih Pak, bahwa ini ternyata tata niaga timah kalau kita lihat itu hampir merugikan kerugian negara hampir 2,284 triliun. Bukan lagi kita berbicara miliar nih Pak Dir. Triliun. Bahkan kita mengatakan ada yang kerjasama penyewaan alat. Yang tadi Pak Dir mengatakan sudah banyak disampaikan itu merugikan sampai 26,64 triliun. Kemudian kita melihat lagi ada dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. Ini juga ternyata kalau kita masuk di sana kerugian negaranya hampir 193,7 triliun. Ini sudah cukup besar di sana Pak. Kalau kita lihat kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri dan impor minyak mentah melalui broker kompensasi dan subsidi BBM. Jadi kita mengatakan, oh ternyata yang biasa kita mengatakan baik-baik saja, ternyata kalau masuk di sana ada kerugian negara. Bahkan mungkin terakhir ini yang kami sampaikan ada lagi kerugian negara yang kalau kita lihat, lanjut Bu, itu di Antam.
ini Antam di Blok Mandiogo, Kabupaten Konawe Utara itu merugikan sampai 2,3 triliun. Bisa dinaikkan ini. Itu sampai kita melihat ada di PT Antam itu ada 157 hektar tanpa rencana kegiatan dan anggaran biaya. Dan yang terakhir ini, kalau ini mungkin bisa jadi langsung kaitannya dengan ilegal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dadir, Pak Swedi, korupsi iup tambang batubara lahat. Di sini kerugian negara sampai senilai 488,9. Ini yang ujung-ujungnya adalah kerusakan lingkungan, Pak. Kerusakan lingkungan. Jadi ini kalau dikatakan Pak Dir tadi pasca. Paskanya ternyata hanya menggali-menggali, ternyata kerusakan lingkungannya hampir 488. Ini karena itu tadi Pak Kapten ya, karena dampak yang dibilang oleh Pak Kapten tadi, Pak Dir tadi bahwasanya ketika ingin melakukan eksploitasi harus juga terkait dengan kajian lingkungannya. Ini Betul. seperti itu, Pak. Ya inilah yang kemarin Pak yang kita temuin Pak Swedi, Pak Dir dan Bapak Ibu sekalian cukup banyak. Mungkin kalau kita mau ini lebih banyak, tapi inilah yang beberapa contoh aja bahwa dengan adanya kita melakukan IEPK, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, mudah-mudahan yang besar-besar ini bisa segera dicegah dari awal, Pak. Ya. Terutama bagaimana pegawai kita didorong untuk bisa mempunyai draft yang sama takut terkait dengan korupsi. Ya, ini kalau kita bicara yang tambang lahat ini kan tambang kita ini Pak. Oh, Ya, ini tambang kita, Pak. Ya Kalau kita, ini siapa nih, Pak? ini PT kan Andalas ini ini IUP kita, sebelahnya ada IUP Andalas Bara Sejahtera, ngambil punya kita. Oh, Nah ya persoalannya nanti kan kita pemilik IUP nanti yang akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan lingkungan. iya. Nah, ini artinya kan negara juga yang dirugikan walaupun kami nanti yang melakukan perbaikan itu, Pak. Padahal itu bukannya PT BA, Pak ya? Bukan, ya, dia udah menikmati tapi kita yang nanti yang jadi beban untuk perbaikan lingkungan. Oh, makanya dia masuk ke ranah tipikor ini gitu, Pak. Iya, ya? iya. Tipikor. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Fauzi. Iya, iya. Oke, baik Pak Kapten. Penjelasannya yang sudah sangat luar biasa. Memang kita mengharapkan nih Pak Kapten dari benar-benar melakukan semacam kajian-kajian yang sampai terjadi yang seperti yang dilakukan PT Andalas itu Pak. Artinya itu tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga kepada kita mewariskan kepada Anak cucu. Jangan sampai Betul. setelah ini lobang. Jadi gitu. Baik Bapak Ibu peserta Anidia, kami sudah kita santai. Menyegarkan kita Pak. Untuk menyegarkan kita mungkin kita jeda sebentar, kita akan mendengarkan lantunan suara penyanyi Spanyol Aldo. Cocok. Judul lagu Investigator. Pengendalian kecurangan nih Pak, hadir Pak Kapolri. Investigator yang kebetulan ini penciptanya saya sendiri dan diaransemen oleh Dipin Ginanjar. Suaranya suara Aldo. Persilakan ini Aldo. Kerjamu mengungkap yang tersembunyi, membuka tabir buram dan kelam. Orang yang kau kira lugu tak bersalah, ternyata koruptor licik dan culas. Koruptor mencoba mengelabuimu, menutupi dan mengaburkan fakta yang ada. Investigator tidak akan tertipu dan menyerah. Ungkap kecurangan, terus majulah. Investigator.
integritas dan kompetensi. Selidiki dengan cermat agar semua jadi jelas. Menyeret mereka ke pengadilan dan tak bisa kabur dari penjara. Investigator, engkaulah garda pegawai negara. Kau selamatkan uang negara demi kemakmuran bangsa. Investigator, jangan pernah tergoda. Walau bintang mereka tawarkan, investigator tetaplah teguh. Walau bulan mereka datangkan, tegak teguh. Walau bulan mereka datangkan, investigator. Kejahatan takkan bisa ditutupi, karena investigator penuh integritas dan kompetensi. Selidiki dengan cermat agar semua jadi jelas. Menyeret mereka ke pengadilan dan tak bisa kabur dari penjara. Investigator. Terima kasih Bang Alberto. Suaranya yang menarik. Baik Bapak Ibu para peserta panitia kita yang masih setia bersama kita yang luar biasa, mudah-mudahan masih segar walaupun sudah menunjukkan pukul 10.30 di pagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki Q&A nih. Q&A. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan kepada dua narasumber kita yang luar biasa. Jadi jangan nanya ke saya gitu kan. Karena saya cuma pramu gitu kan. Saya pramu Cipia gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kepada dua orang narasumber kita. Ada? Ini mic-nya. Ada. Izin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Nedi Abriandi. Jadi izin tanya sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT BA. Saya izin tanya ke Pak Sofyan sebagai Naratitya. Jadi apa peran yang sudah dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya dengan pengawalan terhadap tata kelola batubara sehingga terhindar dari kebocoran yang merugikan keuangan negara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kita langsung jawab aja dulu, Pak. Oh ya. Ternyata penanyanya menanyakan kepada Pak Kapur nih. Yep. Yang ditanyakan peran yang telah dilakukan oleh BPKP khususnya kepada PTBA ini Pak terkait dengan bagaimana cara menghindari terjadinya fraud dalam tata kelola batubara ini. Mungkin silakan nih Pak Kapur. Jadi izin Pak Dir. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertanyaannya Pak. Walaupun awalnya tadi kami tidak terlalu mendengar secara jelas, namun kita bisa menangkap terkait dengan peran yang dilakukan oleh BPKP di PTBA dikaitkan dengan fraud dalam tata kelola batubara. Mungkin kalau
Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh BPKP itu ada cukup banyak di sana. Itu yang pertama kita melihat adalah bagaimana kita melakukan terdiri dari corruption. Itu adalah bagaimana menghindari melihat bagaimana terkait dengan korupsi itu sendiri. Kemudian kita juga melakukan yang disebut dengan asset misappropriation atau bagaimana kita melihat terkait dengan aset yang ada, dan satu lagi bagaimana kita masuk ke dalam financial statement fraud. Jadi kalau kita melihat financial statement ini terkait dengan penyimpangan terkait dengan laporan keuangan. Terkait dengan manajemen PTBA itu sendiri, kita masuk melalui three lines of defense, yaitu yang pertama itu adalah melakukan tata kelola atas risiko fraud dalam tiap tahapan siklus operasi perusahaan. Jadi kita melihat dari mulai tadi manajemennya, kemudian dari mitigasi risikonya, bahkan dari segi sudut pandang SPI-nya, atau kalau kita mengatakan adalah aspek ketiga, pengawasannya itu sendiri. Kemudian kalau BPKP dalam melakukan pengawasan ini sendiri kepada PTBA, kita melakukan pendekatan seperti yang tadi terlihat kaitannya dengan risiko fraud. Dengan risiko fraud ini kami berharap dapat mengelola secara maksimal dan secara kebutuhan seluruhnya dari pihak PTBA itu sendiri. Nah, ini yang telah dilaksanakan oleh BPKP terkait dengan PTBA ini, itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita melakukan update pedoman pengadaan barang dan jasa, Pak Dir. Jadi kemarin kita masuk ke sana karena proses pengadaan barang dan jasa ini bisa dikatakan selalu berubah, terutama dari adanya LPK ini aturan, bahkan ini baru keluar lagi nih aturan pengadaan barang jasa yang baru. Jadi kita harus mengupdate supaya jangan sampai kita ketinggalan dan akhirnya itu yang menyebabkan adanya penyimpangan tadi. Yang kedua adalah kita melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian korupsi, atau kalau kita mengatakan di sini adalah indeks efektivitas pengendalian korupsi. Nah, ini juga kita teman-teman sudah masuk dari teman-teman bidang investigasi untuk melakukan pelaksanaan evaluasi di PTBA itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita melakukan consulting atas pemberian dana kerahiman atas masyarakat yang berkebun dalam kawasan hutan PPKH. Jadi ini beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan oleh BPKP kepada PTBA. Ini juga mungkin bisa jadi dilaksanakan bukan hanya PTBA ini, bisa jadi di tempat yang lain, tapi khusus untuk PTBA ini ada yang kita sudah laksanakan. Namun di luar ini Pak Dir dan juga Pak Fauji, mungkin agak sedikit keluar sedikit Pak Fauji, bahwa kemarin ternyata di luar konteksnya fraud ini, kita ada dua yang sudah dikerjakan oleh PTBA, terutama membantu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang pertama kemarin kita kerjasama dengan CSR-nya PTBA Pak Dir, itu menurunkan stunting. Jadi di luar fraudnya ternyata ada humanismenya PTBA juga nih. Menurunkan stunting itu kita sudah laksanakan beberapa puskesmas dengan dinas kesehatan, dan satu lagi menurunkan angka putus sekolah. Kemarin juga dengan beasiswa yang diberikan oleh PTBA melalui CSR-nya, kita kerjasama, kami datang langsung ke Morenim. Di sana orang-orang yang putus sekolah, yang sudah usia di luar sekolah, kerjasama diberikan beasiswa dan diikutkan dengan namanya kejar paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan kejar paket C untuk SMA. Ini beberapa yang luar biasa sudah dikerjakan oleh PTBA. Di luar kita berbicara fraud ini supaya orang juga bisa langsung tahu Pak, bahwa humanismenya dari PTBA itu juga bukan hanya kita berbicara fraud saja ini Pak, tapi banyak sekali yang sudah dikerjakan, dan itu kerjasama juga kami dengan PTBA terkait dengan penurunan stunting dan yang lainnya. Mungkin itu Pak Fauji yang dapat kami sampaikan terkait dengan tadi, mudah-mudahan bisa menjawab Pak yang menanyakan kepada kami. Oke, terima kasih Pak Kapar atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapar terkait dengan para penanya bisa memuaskan yang penanya tadi, mudah-mudahan. Kalau tidak puas ya karena Pak Kapar memang bukan alat pemuas. Oke, baik Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu semuanya peserta Ninda Citya, nanti kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang kira-kira belum bisa kita jawab pada kesempatan ini, nanti kita akan sampaikan kepada Pak Dir dan juga ke Pak Kapar kalau nanti
ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kedua orang narasumber kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak, ini nih ada dari online ini gitu kan. Ada pertanyaan, ini akan saya bacakannya di kaitannya dengan eh, peti ini Pak. Peti gitu Pak. Walaupun tadi Pak Direktur katanya telah dilakukan mitigasi terhadap kegiatan tambang liar ini, namun faktanya tingkat keterjadian ini masih tinggi. Kira-kira nih Pak Direktur nih dari si penanya ini menanyakan kira-kira inovasi pengendalian yang bagaimana Pak yang dilakukan oleh PTBA dalam mencegah terjadinya kerugian PTBA dan atau bahkan menjadi kerugian negara nih. Mungkin Pak Direktur bisa memberikan penjelasan Pak terkait apa yang ditanyakan oleh teman kita yang bertanya ini Pak. Silakan Pak Direktur. Makasih Pak Fauzi, Pak Kaper, Pak Sofian. Jadi memang kalau kita bicara peti ini, waduh, ini kalau peti ini bukan peti, penambang ilegal tanpa izin gitu kan? Oh, di tambang liar lah. Tambang liar lah gitu Pak. Jadi dulu kita di Ombilin sebenarnya belum masanya tutup. Tapi karena adanya tambang ilegal, menjarah dan sebagainya, habislah itu. Ya. Walaupun kita sudah menggunakan aparat ya, tapi apa namanya ya masih banyak oknum lah seperti itu. Dan apa namanya memang belum masanya tutup, menjadi tutup ini. Itu yang sangat sayang Pak ya. Iya. Nah jadi kalau kita bicara peti, saat ini memang lagi gencar-gencarnya ya. Alhamdulillah kalau kita baca di media ya, presiden kita ini jelas-jelas menyampaikan kita berantas seperti yang ada di Indonesia ini. Wah, luar biasa. Nah, memang di PTBA sendiri, khususnya di Balai Tanjung ini memang masih terjadi juga peti. Walaupun kami sudah melakukan berbagai upaya, ya, kami melakukan monitoring secara berkala. Kemudian kami juga melaporkan ini kepada aparat setiap 3 bulan secara rutin. Karena apa? Karena kalau tidak kita lapor nanti dikirakan pembiaran. Nah, ini kan tindakan pidana, jelas. Kalau di dalam Undang-Undang Minerba yang nomor 2 tahun 2025 itu kan jelas itu di pasal 158 itu kan, mereka yang melakukan tambang liar ini nanti kan ada hukumannya 5 tahun, dendanya 100 miliar. Nah, kemudian yang memang menjadi apa namanya ya, prihatin kita bahwa PTBA ini kan objek vital nasional, itu pun masih dilakukan. Nah, kami memang kaitan dengan ini, kita turunan dari apa yang disampaikan Pak Prabowo itu, kita sudah melakukan MOU antara Panglima dan juga Kapolri dengan Menteri. Kemudian di bawahnya juga kita ada PKS antara apa nama polisi atau tentara juga dengan main ID. Kemudian ada juga PKT, di mana saya tanda tangan antara Pangdam, ya ini di Kodam juga Kapolda kita. Nah ini artinya di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan sudah terlakukan. Dan ini memang saya melihatnya juga miris juga ya, bahwa jelas-jelas terbuka ya kelihatannya, tapi masih dilakukan. Kami juga waktu itu sudah juga minta di Agustus tahun 2024 saya minta bantuan Polda untuk melakukan pemberantasan. Alhamdulillah itu dari sekian peti habis, tapi 2 bulan hidup kembali. Nah ini memang tidak bisa kita lakukan sekali saja. Ini harus terus-menerus. Untuk itulah dengan adanya kami kerjasama dengan baik tentara atau polisi, itu harapan kami ke depan ini bisa teratasi. Nah, memang kalau kita lihat di sana itu jangan bicara terkait dengan apa peti ini. Kita selalu, kalau saya sampaikan mereka, bagaimana masyarakat ini Pak katanya makan apa dan sebagainya. Padahal di sana yang datang di situ adalah ya bokir-bokir, ya punya alat berat masuk dengan kendaraannya ambil angkut, ya kan gitu kan. Nah, mengapa dia berani? Tentu ada oknum-oknum yang
yang membackingin kegiatan ini. Sebenarnya kalau kita memang mau memberantas ini dengan komitmen, tidak susah menurut saya. Itu kan penampungnya jelas itu, ya. Oh, kita tangkap penampungnya, ya. Kemudian biarkan mereka bekerja di lapangan di dalam itu. Berarti yang harus diamputasi akarnya gitu Pak. Nah, itulah makanya batu bara yang dari ilegal, kalau sudah di jalan raya itu menjadi legal, karena dia punya dokumen terbang, ya kan? Berarti punya mafianya gitu Pak, seperti Itu dia. Nah, tapi kami dari sisi PTBA sendiri ini melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi kami ada masyarakat sekitar tuh ada untuk pertanian, untuk perikanan. Alhamdulillah, jadi ada sekitar 87 orang yang biasanya bekerja di peti, itu sekarang udah kembali ke situ. Saya tengok banget langsung gitu kan. Iya, insaf. Iya, jadi saya tanya juga sama mereka, bagaimana kerja di sini banyak penghasilannya besar di sini Pak. Kamu tidak takut, halal saya bilang gitu kan. Alhamdulillah mereka sekarang terbantukan. Nah ini upaya-upaya kita. Nah ke depan memang harapan kami menghimbau semua ini kan kita seluruh semualah harus punya komitmen lah ya, kita sama-sama untuk memberantas seperti ini karena ini dampaknya luar biasa. Jadi lingkungan kami itu sudah luar biasa rusak. Kalau dihitung-hitung beratus-ratus miliar untuk memperbaikinya. Ini kan juga kerugian negara. Kemudian yang tadi Pak Dir ya, yang di Lahat ya. Ya. Jadi tidak hanya ini bisa ditanggung oleh PTBA, tapi harus ada pihak-pihak lain Pak, gitu Pak. Iya, jadi kami karena ini pidana ranahnya. Kalau kami tidak mungkin akan memukul orang di situ kan nggak boleh gitu kan. Kita negara hukum kan, gitu kan. Nah, kemudian ini kan dari sisi royalti, dari sisi pajak dan sebagainya hilang negara ini. Nah ini, mudah-mudahan ke depan ini kami sudah mulai melakukan koordinasi untuk segera memberantas peti yang ada di wilayah Tanjung ini. Nah ini tolong bantuannya nanti Pak untuk mengawal kegiatan ini mudah-mudahan. Iya, ini kalau kalau kita biarkan Pak, ini nanti banyak yang dirugikan. Apalagi nanti kan ini akan Pak Presiden menyampaikan ini kan kita ketahanan energi kan. Salah satu memang kegiatan penambangan kita ini khusus untuk sebagian besar untuk kebutuhan PLN untuk masyarakat. Yang 60% tadi Pak ya. Iya, jadi luar biasa. Itu kalau dari terkait peti Pak. Jadi kita lakukan beberapa antisipasi, sudah kerjasama, sudah laporan dan sudah ke pembinaan itu. Baik Pak Kaper, Pak Dir, terima kasih Pak Dir tadi sudah menjelaskan dari si penanya tadi. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Oh ternyata ada nih dari Dasa ya. Silakan kepada Pak Dasa. Oh itu. Semoga suaranya terdengar. Tes. Sudah masuk? Oke. Ya, oke. Pertanyaannya lebih ke Pak Dir PTBA tadi ya Pak ya. Kan tadi Bapak sudah memaparkan ada resiko-resiko di proses penambangan batu bara khususnya di PTBA. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, di alur atau tahapan yang bagaimana kemungkinan terjadi risikonya itu paling tinggi. Nah kemudian apa langkah yang dilakukan oleh PTBA untuk meminimalisir terjadinya risiko itu? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pada saat mungkin saya bisa ini Pak. Pak Dir ini pertanyaan untuk porsinya Pak Dir, mungkin saya bisa ulangi Pak. Jadi memang pada proses alur pertambangan tadi yang Pak Dir sudah uraikan, ini yang ditanyakan oleh Pak Dasa itu Pak, kira-kira di proses alur yang mana yang paling rentan nih Pak? Jadi kan semuanya tadi kan menurut Pak, jadi kan semua alur itu kan ada celahnya nih, celah perannya. Tapi yang ditanyakan oleh Pak Dasa, di alur yang mana nih yang paling rentan terjadinya fraud, gitu Pak? Mungkin Pak Dir silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi memang tadi kalau disampaikan yang mana yang paling banyak potensi kan?
tentu pada saat produksi ya. Betul. Produksi pasti kegiatannya kan cukup banyak ini. Produksi ini kan nanti ada kepenjualan, ada pengangkutan dan sebagainya kan. Nah, memang di dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan terhadap ini kaitannya misalnya pengalian batu bara. Misalnya kita ngangkut batu bara kualitas kita bagus ya di tengah jalan nanti nggak tahu udah Berubah gitu. berubah Oh. ya gitu kan. Ya. Kemudian sebenarnya kita ngirim batu bara yang bagus tapi pada saat bisa datang kapal misalnya batu ilegal yang jelek digabung Sabotase dicampur ya? ya, dicampur dengan batu Atau bara dioplos kita. gitu ya? Dioplos Oplos, gitu ya. kan. Kayak Nah, bahan bakar itu minyak. bisa terjadi atau nanti penipuan-penipuan di dalam volume batu bara. Kemudian apalagi yang pada saat penjualan ya kemudian. Nah, kita kalau jual batu bara kan biasanya FOB itu kan. Nah, di situ kadang-kadang terjadi perbedaan. Padahal yang kita kirim batu bara kualitasnya bagus, ternyata sampai di sana katanya jelek. Oh. Nah, ini berarti kan ada satu permainan. Ya. Permainan mungkin dengan surveyornya, dengan penjualnya, dan pembelinya gitu kan. Nah, sehingga kita dirugikan. Untuk itu memang perlu dilakukan beberapa mitigasi nanti. Kemudian juga di laboratoriumnya. Ini kan yang paling penting itu kalau di batu bara itu terkait kualitas kan. Kualitasnya turun sedikit, harganya diturun kan. Itu kan duit semua itu yang mereka lakukan itu kan. Kemudian juga bisa juga mereka terkait dokumen misalnya. Dokumennya kualitas tinggi, padahal yang jual yang rendah. Atau sebaliknya, untuk menghilangi pajak misalnya ngirim yang tinggi, dokumennya yang rendah. Ini kan nanti kan royaltinya kan jadi rendah kan gitu kan. Kemudian nanti di proses logistik juga, makanya tadi udah terima kasih nih Pak tadi terkait masalah pedoman pengadaan kita sudah diperbaikin. Ini kan bisa saja dalam pengadaan alat-alat tambang itu kan nanti markup ya atau kita menunjuk langsung dan sebagainya. Ini kan kita tidak diperbolehkan nilai tertentu. Nah, ini sudah kita antisipasi. Nah, beberapa mitigasi yang sudah kita lakukan terkait dengan adanya perubahan kualitas dan sebagainya. Memang kita setiap kendaraan kita maupun di kereta api kita pakai GPS. Jadi kita jadi nggak akan tertukar kemana itu kan. Kita pasang CCTV juga lengkap di situ kan. Semua peralatan kita memakai GPS, termasuk di tambang juga. Ini kan kadang-kadang truk ini bisa nyimpang itu, ngocornya BBM yang ngocor nanti. Nah, ini kalau dengan GPS kita tahu ketika mereka stop itu kita kejar, mengapa dia berhenti. Nah, itu salah satu mitigasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan kualitas tadi, pengawasan terhadap kualitas ini memang kita harus sama-sama. Jadi pada saat kita sampai di pelabuhan, nanti kita ambil sampel sama-sama, kemudian kualitasnya seperti apa, jumlahnya seperti apa, baru diangkut. Kalau sudah sampai lewat situ, itu bukan urusan kita lagi. Nah, kalau selama ini kan tidak seperti itu, misalnya kan. Kemudian ya itu tadi terkait dengan kualitas juga kan. Kadang-kadang dia pakai surveyor, tapi belum tentu kita percaya dengan surveyor ini. Karena kita harus lakukan sendiri juga. Kita punya sampling yang lain. Jadi yang sama-sama kita ambil. Nah, ini dengan demikian kualitas itu bisa benar yang dilakukan ini nggak hanya dari pihak dia juga kita kontrol. Nah, ini memang cukup banyak terjadi. Ini sudah bukan rahasia umum lagi ya kalau yang seperti ini di pelabuhan-pelabuhan itu banyak sekali. Makanya kadang-kadang kita nggak tahu, kita harus di kapal waktu mau ngisi kapal itu juga kita harus lihat dulu. Kadang-kadang di dalam kapal sudah ada isinya gitu kan. Terus kita ngisi lagi gitu. Yang di bawah itu tanah atau apa dikira punya kita dan sebagainya. Betul. Jadi memang banyak sekali yang terjadi pada saat memang saat produksi. Jadi kita juga dari tata kelola kita memang kita perbaiki ya standar pengadaan, penilaian vendor yang benar, gitu kan. Dan masalah harga juga kita sudah ada patokan dan lain-lain. Di samping itu memang tadi Pak terkait dengan etika terkait dengan integritas ini memang perlu kita lakukan. Kami disiplin benar. Jadi kalau memang ada karyawan yang tidak punya integritas ya kita buang aja. Kita tidak cari orang pintar, tapi yang punya integritas yang tinggi yang kita lakukan. Kemudian kita juga ada whistleblowing juga ya. Jadi yang tadi disampaikan tadi Pak ya,
dan itu juga yang menanya juga nggak tahu, kita juga pihak ketiga independen juga, jadi Oh iya. kita koreksi Pak. Walaupun yang disampaikan itu belum tentu benar juga Pak, benar terjadi, kita harus cross check apakah benar, walaupun dia tidak tahu orangnya, kadang-kadang juga orang fitnah dan sebagainya. Nah ini memang alhamdulillah, jadi terkait hal ini memang sudah kita lakukan beberapa mitigasi, alhamdulillah sampai saat ini hal-hal yang semacam ini sudah kita bisa minimalisir gitu Pak. Itu Pak Fauzi yang pertanyaan dari Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Dir atas jawaban-jawaban terhadap penanya. Mudah-mudahan Pak Dasatri yang menanyakan tadi bisa puas terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur yang sudah menjawab secara detail dan gamblang. Sekali lagi, mungkin ini masih ada nih pertanyaan. Boleh. Oh iya nih, sudah masuk pertanyaan online nih. Oh ini yang Itu Raja Batubara Pak. Jadi ini yang ditanyakan untuk Pak Kaper nih. Izin bertanya untuk Pak Kaper. Dalam kacamata BPKP ini Pak, risiko fraud yang paling menonjol dalam tata kelola tambang batubara, khususnya kegiatan eksploitasinya seperti apa? Jadi tadi itu sudah ditanyakan oleh Pak Dasani Pak. Menurut Pak Dir, celah yang paling luar biasa tadi seperti Pak, termasuk ada oplosan macam, termasuk yang di kapal ternyata sudah ada tanah gitu kan Pak. Nah ini dari sisi kacamata Pak Kaper nih Pak, kira-kira apa nih Pak? Ya, yang paling luar biasa nih fraudnya Pak. Jadi terima kasih Pak Fauzi, dan terima kasih juga penanya dari online. Pak Raja Batubara ini, kalau Raja Batubara ini mungkin kalau orang Sumatera nih Pak, mungkin namanya Raja atau dari Kalimantan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan risiko fraud yang paling menonjol dalam tata kelola. Memang ya kita lihat suka atau nggak suka sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dir. Kegiatan eksploitasi udah berjalan di tengahnya, walaupun kita nggak bisa menghindari bahwa dari awal sampai nanti di penyelesaian akhirnya itu juga tetap merupakan fraud yang ada di sana. Terkait dengan kegiatan eksploitasi tambang ini mungkin kita hanya melihat memang semakin besar dia eksploitasi, ya semakin besar juga resiko yang harus ditanggung oleh kita atau oleh PTBA atau siapapun itu. Jadi kalau kita melihat seperti itu, memang Pak, baik gain itu artinya keuntungan atau bahkan kerugian. Nah mungkin kita berbicara saham nih Pak, kalau saham semakin besar, resikonya juga semakin resiko juga keuntungan dan kerugian yang ada. Nah ini kalau kita mau melihat seperti itu Pak, eksploitasi tadi, maka itu kita tidak bisa melihat terkait dengan risk owner, pemilik risiko itu sendiri. Pemilik risiko ini sendiri, ini yang harus kami mengatakan harus bagaimana dia mengawal terkait dengan risiko yang terkait dengan kegiatan eksploitasi. Sehingga dengan adanya risk owner ini kita berharap bahwa keputusan pengelolaan yang akan diambil oleh risk owner tadi itu bisa melihat kepada risk appetite dari manajemen atau manajemen selera. Jadi memang kita kalau lihat dari koridor ini Pak, ini risk appetite ini adalah yang masih dalam koridornya Pak Dir atau dalam manajemennya PTBA. Enggak kita berbicara apa risk tolerance yang ada di ujung. Kalau risk tolerance ini kita ujungnya nggak bisa kita prediksi. Nah, ini yang saya mengatakan Pak, untuk bagaimana risiko pengelolaan ini walaupun besar dieksploitasi, kita berharap bahwa nantinya risk owner ini bisa melihat kepada risk appetite management supaya risiko itu bisa dikatakan bisa diminimalisir Pak terkait dengan itu. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Raja Batubara. Terima kasih Pak Kaper atas jawaban dari penanyanya Raja Batubara. Ini nama beneran atau nama? Tapi dari Sumatera Utara, jangan-jangan itu Pak, karena melihat Pak Deddy. Oke, berikutnya masih ada penanya yang berikutnya Pak. Mungkin masih ada waktu kita Pak. Terkait dengan dari online nih, pertanyaan dari teman yang ini saya bacakan nih Pak.
Oh, ini kayaknya sepertinya ini arahnya ke Pak Direktur nih. Ya. Jadi pertanyaan ini Pak, salah satu yang menyebabkan terjadinya kerugian PTBA atau kerugian negara dengan adanya tindak penambangan batu bara secara ilegal dan menyebabkan kos tambahan adalah wilayah IUP yang dimiliki oleh PTBA belum dibebaskannya lahan dalam IUP tersebut. Dan juga adanya masyarakat yang pekebun yang menanami sawit, karet, dan tanaman lainnya yang mereka ini menuntut ganti rugi yang tidak kecil. Sepertinya pengawasan yang dilakukan belum optimal. Bagaimana PTBA menghandle risiko seperti ini? Nah, ini mungkin mutlak nih ranahnya Pak Dir ini. Silakan nih Pak Dir. Baik, terima kasih nih penanya yang baik sekali. Ini memang ini pertanyaan ini real bener ya. Iya. Jadi memang apa yang terjadi sekarang ini. Kayaknya ini pengamat batu bara nih Pak. Iya, Kayaknya, Pak. pengamat Yang ini, kan. pengamat Oh. batu bara ini. Atau ada yang pemilik lahan di sana. Iya Pak. Jadi perlu saya sampaikan memang dengan adanya kegiatan ilegal tadi banyak dirugikan, ya iya. kan? Tentunya negara yang dirugikan. Kami juga bagian dari negara. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di Tanjung ini tadi saya jelaskan bahwa kita punya wilayah IUP kita tuh ada 40.000 hektar, ya kan? Nah, di sini memang 37%-nya APL, ya, area penggunaan lain, jadi kan tidak pemilik masyarakat lah, gitu kan. Kemudian yang 45% itu kawasan hutan. Nah, kawasan hutan ini kita sudah memiliki izin, sudah memiliki PPKH, dan setiap tahun kita ada membayar PNBP di sana itu. Kemudian ada lagi sekitar 17%, karena 8.000 hektar itu kita punya HGU kita sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sering membaca di di Google, di media itu selalu menyampaikan PTBA tidak mau membayar ganti rugi. Ya ini kan mau menambang sendiri tanpa izin pemilik. Nah, ini saya sampaikan ini itu tidak benar, gitu kan. Jadi memang di dalam undang-undang itu sendiri disebutkan sebelum kita melakukan penambangan kita wajib melakukan pembebasan lahan dulu. Kalau belum dibebaskan tidak boleh kita beroperasi. Kalau Pak Fauzi nanti punya lahan di situ dalam IUP, saya mau nambang, saya minta ganti rugi, Pak Fauzi tidak mau, kami tidak bisa nambang. Hanya Pak Fauzi itu. Makanya kita harus walaupun PTBA punya IUP gitu Pak ya? Iya, jadi kami itu diizinkan untuk menambang yang di bawah. Yang di atas kan punya Pak Fauzi kan? Artinya saya tidak bisa mengganggu yang di bawah. Karena yang di atas. Artinya ini kami tidak akan melakukan penambangan kalau itu milik orang lain. Harus diselesaikan dulu. Nah, terkait yang ada di sini, ya, jadi kita punya kawasan hutan itu sekitar 18 ribuan hektar kalau nggak salah. Nah, kita sudah bayar PNBP, ya. Ternyata kan kalau masyarakat kan tidak tahu, hanya bercocok tanam saja di sana, entah tanah siapa nggak tahu. Kalau itu tanah kehutanan. Ketika udah besar dan sebagainya, kita mau nambah, mereka minta ganti rugi. Kami kan tidak boleh mengganti rugi di atas lahan kehutanan. Pasti bapak-bapak nanti nangkep juga nanti menyalahkan ini kerugian uang negara, Pak Fauzi kan. Nah, artinya ini kami pun kalau mereka ada tanam tumbuh di situ itu menjadi perhatian kami. Itulah adanya tali asi, ya, uang kerohiman katanya itu. Dan kami untuk mengeluarkan ini juga harus ada yang mengawal kami, baik dari kejaksaan, BPKP, saya minta bantu ini. Berapa yang layak untuk dibayar? Jangan sampai nanti ketinggian, nanti kami kena juga atau terlalu rendah sebagainya. Nah ini kita harus menegosiasikan. Yang kedua kita di HGU. Nah ini yang paling banyak ini HGU ini. Jadi kita sudah punya sertifikat, ya. Tahun 1994 itu diterbitkan. Tetapi masyarakat itu memiliki SPPH, ya, surat-surat yang di atas tahun itu, tahun 2000-an, 2012 dan sebagainya. Nah ini minta ganti rugi. Ini kan repot kami ini kan, ada yang sudah dikapling-kapling dan sebagainya.
Nah, ini jadi masalah. Nah, bagi kami bukan tidak mau mengeluarkan duitnya untuk mengganti itu. Tapi kan duitnya duit negara. Betul, setuju. Artinya kami minta pendampingan lah kita ya. Baik dengan kejaksaan dan dengan BPKP. Ini gimana seperti ini gitu kan. Nah, kalau nggak kami lakukan kegiatan, kami juga terganggu kegiatan penambangan kami. Nah, ini yang dapat kami lakukan nanti ya kalau memang dia ada tanam tumbuh, ya kita masih lah memberikan uang keruhiman lah yang wajar-wajar kita itu. Jadi bukan ganti rugi Pak. Bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi lahannya dia punya kan. alas hak gitu kan. Iya, Ini kalau punya kita sendiri Pak Dir. Nah, tetapi kalau mereka memang menyatakan ini punya kami punya alas haknya, pasti kami bayar. Walaupun itu sudah ada sertifikat itu. Artinya mungkin ada dulu yang kelewatan dan sebagainya. Tapi tunjukkan. Nah, ini kadang-kadang mereka, kamu beli dari manapun mereka nggak tahu, nggak akan nyampaikan beli dari mana tanah ini. Nah, ini kan banyak mafia itu. Nah, ini alhamdulillah ini kami banyak bantuan dari Bapak Ibu dari BPKP, dari Kejaksaan, ya ini bisa tuntas. Ya, supaya ini tidak berlarut-larut dan di media itu tidak enak kita ini kan seolah-olah PTBA ini tidak mau bayar gitu. Bayar. Merampas tanah rakyat. Itu yang enak di kuping. Tidak enak saya dengarnya ini. Yang mana yang kami rampas itu loh. Kan begitu. Nah, ini makanya saya senang sekali di hari ini bisa diundang sekalian kita bicara seperti ini biar semuanya tahu bahwa kita tidak mungkin lah ya untuk mengambil milik masyarakat. Justru kami akan membantu yang mereka yang masih di bawah standar hidupnya kita bantulah, yang tidak bisa sekolah kita bantu kan. Nggak mungkin lah kita akan mengambil punya masyarakat. Itu Pak Fauzi. Itu jawaban saya Bapak Ibu ya penanya. Mudah-mudahan cukup jelas, tapi kalau kurang nanti boleh nanti ngobrol-ngobrol sama saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir atas jawaban pertanyaannya. Mungkin sudah nggak cukup lagi waktunya untuk diskusi kita. Bapak Ibu para peserta Anindya Setia yang berbahagia, yang saya hormati, mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat kita jawab pada kesempatan kali ini karena terkendala oleh waktu juga, tapi nanti tetap pertanyaan Bapak Ibu kami akan sampaikan kepada yang memang Bapak Ibu tujukan pertanyaan itu mungkin kepada Pak Direktur dan juga kepada Pak Kepala Perwakilan. Jadi untuk itu mungkin karena keterbatasan waktu, saya ingin menyampaikan simpulan dari bincang-bincang Anindya Setia kita yang tadi sudah begitu luar biasa disampaikan oleh dua orang narasumber kita. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, simpulan yang bisa saya record gitu, yang bisa saya tangkap dari diskusi kita. Yang pertama harus ada kolaborasi gitu kan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir tadi jadi PTBA ini harus dibantu oleh Kejaksaan, yang tadi Pak yang oleh BPKP dalam rangka terkait dengan permasalahan ini. Jadi harus ada kolaborasi yang intensif dan kuat antara operasional nih. Jadi operasional itu maksudnya itu PTBA sebagai praktisi batubara nih dengan BPKP sebagai lembaga pengawasan yang bisa lebih jernih melihat tata kelola nih Pak. Maksudnya itu BPKP kan orang luar nih Pak, bisa ngelihat dari jauh gitu kan Pak. Jadi terkait tata kelola batubara yang dilakukan khususnya oleh PTBA. Jadi ibarat pepatah gajah di pelupuk mata tidak kelihatan gitu kan, tungau di seberang lautan kelihatan. Jadi PTBA sendiri nggak bisa nih melihat apa kelemahannya, tapi BPKP dari Palembang bisa ngelihat di Tanjung Minim gitu kan, dan di Kalimantan tadi Pak. Jadi seperti itu. Jadi memang perlu kolaborasi yang kuat nih Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan nih Pak Dir, Pak Gaper, sinergitas antara PTBA dengan BPKP semakin kuat Pak setelah ini gitu kan. Kemudian yang kedua yang bisa saya catat, saya simpulkan, perlu menciptakan sistem pengendalian yang inovatif. Jadi Pak, kita tidak hanya karena itu Pak, prinsipnya kecurangan itu akan semakin canggih Pak. Jadi ketika kita memitigasi kecurangan, melakukan pengendalian sendiri, ternyata orang-orang yang
melakukan curang tuh dia punya Lebih canggih lagi. lebih canggih lagi tuh. Makanya perlu kita Termasuk inovasi GPS-nya, inovasi Pak, pengendalian. Jadi inovasi yang berkelanjutan gitu kan. Iya. Yang berkelanjutan yang aplikatif, Ya. inovatif tapi aplikatif gitu Ya. Pak. Jadi tidak hanya inovasi tapi nggak bisa dilaksanakan nih macet gitu kan. Yang inovatif, yang berkelanjutan berbasis digital gitu kan Pak. Ya. Karena sekarang eranya era digital nih Pak Dir. Ya. Pak Kapri ya, era Ya. digital, era digitalisasi dan mungkin boleh jadi Pak pengembangan teknologi yang lain seperti yang sekarang lagi booming itu Pak AI gitu Pak. AI. Ya. Jadi saya pun kadang-kadang pakai AI Pak. Kadang-kadang saya ngomong ngajak AI itu ngomong Pak gitu. Itu yang saya bingung yang menciptakan AI itu dong masih. Jadi boleh jadi Pak AI-nya pengawasan gitu kan Pak. Iya. AI pengawasan kayak ChatGPT itu kan kalau kita nanya-nanya gitu kan Pak. Nih Bisa. AI pengawas. Jadi dia mengcover pengurusan dalam mengatasi fraud dan potensi fraud dalam pelaksanaan penambangan batu bara. Mungkin bisa Pak Kapur nanya, Pak, ini AI pengawasan nih, kira-kira ada Langsung ada potensi jawaban. fraud di mana nih? Oh langsung Pak, di sini gitu kan Pak. Gitu seperti itu. Mungkin itu Pak, simpulan yang bisa saya tangkap pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang lain penelitiannya kita akan catat Ya. dan kita akan sampaikan Pak kalau ternyata dari para Bapak Ibu, para peserta yang ingin oh Pak kesimpulannya ternyata harus ada yang seperti ini mungkin. Oke Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, mohon kiranya Bapak Ibu peserta bisa mengisi pengisian survei di http://s.id/survei-sitya. Dan nantikan bentang Sitya selanjutnya. Informasi dapat dilihat pada Instagram Deputi Bidang Investigasi BPKP @investigasi.bpkp. Ikuti media sosial @investigasi.bpkp dan @bpkp_Sumsel untuk informasi terkini Andinda Sitya 2025. Sebelum saya tutup acara ini Bapak Ibu, mungkin kita akan dengarkan dulu closing statement dari masing-masing dua orang narasumber kita yang luar biasa ini. Mungkin Pak Dir dulu nih. Pak Dir nih. Oh, saya dulu ya. Kira-kira closing statement-nya apa nih kira-kira nih Pak? Mungkin bisa ditutup dengan pantun Pak. Pak Dir silakan Pak. Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Kabar, Pak Fauzi atas kegiatan hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian telah menyimak bidang-bidang kami. Tentu sebagai daerah dengan kontribusi besar terhadap pasokan energi nasional di Sumatera Selatan memegang peran yang sangat strategis. Karena itu pengendalian fraud bukan hanya menjadi kebutuhan internal, tetapi tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan industri pertambangan PT Bukit Asam terus-menerus untuk berkomitmen ya membangun sistem yang bersih, transparan dan berintegrasi untuk masa depan energi yang lebih baik. Salam integritas dari Bumi Sriwijaya untuk Indonesia. Luar biasa nih, tepuk tangan dulu di closing yang luar biasa. Terakhir ini kalau nggak ditutup pantun nggak elok, kan? Kayak sayur kurang garam gitu kan. Pergi belajar ke Meksiko, Cakep. jauh ya. Mengambil jurusan manajemen. Cakep. Apa artinya mitigasi risiko jika semua tidak berkomitmen? Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Direktur. Closing statement-nya yang luar biasa dan juga diakhiri dengan pantunnya yang sangat luar biasa. Berikutnya kita dengarkan nih closing statement dari Pak Kapur dan mungkin juga bisa menyaingi pantunnya Pak Direktur nih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fauzi dan Pak Direktur Pak Swedi. Jadi closing statement yang dapat kami sampaikan adalah para pemirsa dimanapun berada, manajemen risiko korupsi atau kita menyebut dengan fraud risk management secara umum dilakukan melalui three lines, mencakup business unit atau risk owner, ini yang pertama, lini pertama, terus kemudian manajemen risiko lini kedua, dan internal audit itu lini ketiga. Semakin besar bisnis, semakin maju teknologi, dan semakin kompleks permasalahan dalam lingkungan perusahaan, risiko fraud semakin tinggi dan beragam.
antisipasi terkait dengan hal ini, sudah waktunya kita mengembangkan inovasi manajemen fraud risk seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fauji dan bahkan yang sudah dikembangkan langsung oleh Bapak Direktur di PT Bukit Asam. Sesuai dengan tema bincang kita pagi ini, antara lain dengan penerapan digitalisasi anti korupsi, desain digitalisasi anti korupsi berupa penggunaan teknologi digital, mungkin termasuk pengawasan kali Pak Fauji ya, sebagai instrumen pencegahan dan deteksi korupsi. Pada akhirnya perlu menjadikan perilaku digital pegawai BUMN dan masyarakat termasuk di kami sendiri internal sebagai dasar penyusunan strategi anti korupsi dan mengawal pengembangan transformasi digital agar semakin mewaspadai risiko korupsi. Luar biasa nih. Yang dapat kami sampaikan, Pak. Closingnya Pak Cover nih, tepuk tangan. Silakan Pak. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian kayaknya ada yang salah kalau kami tidak menyampaikan satu pantun terakhir, Pak. Memang salah Pak kalau nggak jawab. Oh, siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, pantun terakhir untuk Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Lahu berlayar di Sungai Musi. Cakep. Air beriak di bawah jembatan Ampera. Cakep. Terima kasih atas atensi dan diskusi. Semoga membawa manfaat yang nyata bagi kita semua. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita dengan closing statement-nya yang luar biasa. Dan diakhiri dengan pantunnya yang juga menggugah. Boleh jadi nanti Pak, BPKP perwakilan sama PTBA pantun bersopat. Oke Bapak Ibu, para peserta Anindya Citya yang offline maupun yang online, kita berada di ujung acara kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah dari pagi sampai dengan menjelang siang ini tetap setia bersama kita di acara Anindya Citya. Saya selaku Pramu Citya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dan juga memandu bincang Anindya ini banyak khilaf, salah ucap, salah kata, dan tidak memenuhi harapan dan ekspektasi Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain waktu setiap salah dapat saya perbaiki. Kalau tadi kedua orang narasumber kita yang luar biasa, Citya kita yang luar biasa tadi sudah berpantun, kalau saya tidak boleh kalah nih Pak. Oh, menutup pantun. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. airnya segar untuk mandi. Cakep. Kalaulah ada kesempatan datang, bolehlah kita berbincang lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Oke Pak. Terima kasih hadir. Makasih. Terima kasih. Lagi. Jujur ikhlas, insan berkualitas, mandiri dan berkepribadian, sinergi berintegritas. Hadapi tantangan dan rintangan, hapus kecurangan, memegang teguh kepercayaan, amanah dijalankan. Aku insan BPKP, aksi menjadi panduanku. Aku insan BPKP, pionir pedoman langkahku, bangga pemimpin bangsaku, menuju Indonesia maju berdaulat. BPKP hadir bermanfaat. Berjiwa tegas, jujur ikhlas, insan berkualitas.